Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan kesempatan sehat walafiat. Hari ini kita belajar tentang kalimah thoyyibah. Kalimah thoyyibah yang diajarkan oleh guru-guru kami di pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan pesan guru ketika kita akan melakukan apapun kebaikan diawali dengan bismillah karena sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu jangan lupa dengan kalimah thoyyibah supaya apa yang kita kerjakan senantiasa dibimbing dalam kebaikan, lalu jadi barokah untuk kita yang mengerjakannya dan insya Allah berkah manfaat untuk semuanya. Adapun kalimah thoyyibah yang diajarkan oleh guru-guru kami di pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya yaitu kalimah thoyyibah yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Begitulah kalimah thoyyibah. Jadi ketika kita sudah bisa mengamalkan bacaannya, lalu kita resapi maknanya dari awal la ilaha illallah, la mawjuda illallah, meyakini bahwa kita bisa mengamalkan amalan yang akan dikerjakan itu semata-mata karena ciptaan Allah. Kita adanya di sini itu ciptaan Allah, karena dalam takdir Allah tidak ada bahasa kebetulan. Kebetulan ya ketemu dengan ini, kebetulan ya kita ada di sini, tidak ada kebetulan karena semuanya sudah ada dalam catatan takdir Allah. Jadi kita bisa ada di sini, bisa berada sekarang di sini, mau mengerjakan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti kepada Allah. Kita meyakini kita di sini ini takdir Allah, maka selipkan di dalam hati melaksanakan amalan ini, niat berbakti kepada Allah, bukti kepatuhan kita kepada Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semata-mata bangsa jin dan bangsa manusia diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Hal sekecil apapun bila itu kebaikan, niatkan berbakti pada Allah, niat ibadah semata-mata mengharap ridho Allah. Kalimat thayyibah nomor ketiga, la ilaha illallah, la matluba illallah.
dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. Kita mengerjakan amalan-amalan kebaikan, kenapa kita kok mau? Kenapa kok kita bisa? Kenapa kita padahal banyak kesibukan yang lain, tapi kita mau sholat, mau ngaji, mau baca Quran, mau sholawatan, mau berbakti kepada suami, mau berbuat baik kepada siapapun. Kenapa kok mau? Karena diperintah oleh Allah. Jadi kalau kita tidak nurut sama Allah, mau nurut sama siapa lagi gitu ya. Jadi ketika kita sudah melafalkan la ilaha illallah, la matluba illallah, dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. Kita meyakini kita ini hamba, Allah itu pencipta kita. Jadi kita mengerjakan kewajiban-kewajiban atau amalan kebaikan yang lain, niatkan karena memang inilah perintah Allah. Kita sedang berbakti kepada Allah, kita sedang membuktikan kepatuhan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Level tertinggi seorang hamba adalah cita-citanya husnul khotimah, ingin baik di akhir alias ingin selamat. Untuk apa di dunia banyak ibadah kalau naudzubillahi min dzalik pas meninggalnya dalam keadaan tidak baik, yaitu su'ul khotimah. Maka ketika kita mau mendapatkan husnul khotimah, akhir yang baik, maka usahakan setiap detik kita, setiap saat kita melakukan yang baik, niat yang baik. Mau apa ibadah kita? Mau ridho Allah. Mau apa kita baca Al-Quran? Mau ridho Allah. Mau apa kita berbakti pada suami? Mau ridho Allah. Mau apa kita sholawatan? Mau ridho Allah. Kalau sudah ditanamkan dalam hati, tujuan utama apa-apa yang kita kerjakan ridhonya Allah, maka yakin dan pasti akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan lahir dan batin, tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Tapi memang itu butuh latihan. Karena apa-apa juga dalam bahasa peribahasa ala bisa karena biasa. Karena apa? Kalau belum terbiasa mungkin awalnya niat karena Allah, nanti ada ujian-ujian di tengah, ada apanya ya, ada khilafnya, ada dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita sudah membiasakan, melatih diri bahwa apa yang kita kerjakan yang diharapkan ridho Allah, ya udah tujuan utama kita hanya ridho Allah. Di luar Allah bukan tujuan kita. Jadi kalau kita berbuat kebaikan apapun, orang mau melihat atau tidak, orang mau memuji atau tidak, bahkan orang mau mencibir, mencaci, memaki kita, itu bukan urusan kita. Karena tujuan utama kita sudah bulat tekad di dalam hati, apa yang kita kerjakan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang tidak boleh merasa aneh. Selama kita hidup di dunia, ujian pasti akan ada saja. Ujian dari mana itu? Terserah Allah. Allah sedang menguji kita. Dan kalau kita meyakini bahwa ujian adalah kasih sayang Allah, maka dengan ujian itu kita menjadikan jalan untuk lebih dekat kepada Allah, meminta pertolongan Allah setiap waktu dengan terus memperbaharui niat kita. Karena dari hari ke hari kan memang waktunya itu tidak sama, waktu itu tidak akan pernah sama. Waktu itu kan terbagi 3. Yang sudah kelewat, yang sedang dijalani, yang belum terjadi. Yang sudah terlewati tidak akan terulang lagi. Sekarang sudah Januari 2023. Beda dengan Januari 2022. Jadi tidak boleh sama, meskipun sekarang hari Senin nih. Minggu kemarin pun hari Senin, Seninnya sama nama Senin, hari Seninnya, sama waktunya contohnya, tapi tidak akan sama catatan amal ibadahnya. Hari Senin kemarin kita jam segini sedang apa? Kita sholatnya bagaimana? Kita baca Al-Qur'annya sudah sampai mana? Istiqomah dikirnya enggak? Sodakoh subuhnya bagaimana? Nah, jadi ketika kita berzikir kepada Allah, kita memohon bimbingan agar setiap hari
semakin baik lagi. Kenapa? Karena orang yang beruntung di hadapan Allah dan Rasul adalah orang yang berusaha lebih baik dari hari kemarin. Orang yang berusaha lebih baik dari kita sendiri yang sudah dilewati, alias lebih baik dari diri kita hari kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Karena hati-hati kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, itu yang namanya ujub. Itu yang tidak boleh, karena termasuk penyakit hati yang membahayakan amal ibadah kita. Pokoknya insya Allah fokus setiap hari kita beribadah, melakukan kewajiban, amalan sunnah, kebaikan-kebaikan yang lain, didasari dengan kalimah thayyibah tadi, maka insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan menjadikan jalan dihujaninya rahmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi jalan keselamatan dunia akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan lupa setiap mau berbuat kebaikan baca bismillah lalu kalimah thayyibah. Insya Allah mudah-mudahan berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.